Halo, semangat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke pembelajaran sejarah, yaitu pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Nah, di sini kita akan belajar tentang cara berpikir sejarah. Sebelum mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, syajaratun, yang berarti pohon. Bentuk ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu, berubah menjadi syajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Nah, kemudian pengertian sejarah menurut para filsuf. Yang pertama yaitu menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Kemudian menurut Ibn Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Kemudian pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo mengatakan sejarah dibatasi oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis sejarawan. Kemudian menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, berdasarkan beberapa pengertian sejarah tersebut dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Selanjutnya kita masuk ke konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Tiga unsur penting sejarah, yaitu dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang atau space dan waktu time tertentu. Tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang. Segala peristiwa terjadi di dunia berlangsung dalam ruang atau wilayah tertentu. Segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Selain itu, memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, dan sejarah dunia. Nah, dalam hal ini, salah satu sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, manusia, yaitu di sini diperankan oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian ruangnya atau tempatnya berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan waktunya yaitu 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya kita membahas tentang cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Nah, yang pertama, kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos berarti uraian atau ilmu. Berarti kronologi merupakan ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi sangat penting agar terhindar dari anakronisme. Anakronisme adalah penempatan peristiwa latar atau setting, tokoh ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Kronologi juga membantu kita agar dengan mudah dapat menghubungkan
dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Contohnya yaitu pada Agustus 1945, pihak sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mengakibatkan kekalahan Jepang. Pada bulan dan tahun yang sama, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nah, berikut merupakan contoh cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Jadi, kejadian, waktu, dan latarnya itu disusun berdasarkan fakta yang terjadi, terhindar dari anakronisme tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Jadi diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia yang berarti melintas atau melampaui dan kronos berarti waktu. Diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Jadi cara berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Jadi sebelum menyusun periodisasi, para sejarawan akan membuat klasifikasi peristiwa yang akan menjadi kajiannya dan membuat kesimpulan-kesimpulan pada setiap periode. Periodisasi dalam sejarah diperlukan karena penting bagi kita agar dapat mengadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang saling berhubungan dalam berbagai aspek. Nah, berikut merupakan contoh cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Apabila periodisasi yang akan dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan secara umum, maka akan dibuat dua periode perkembangan kebudayaan sebagai berikut. Contohnya yaitu zaman praaksara, yang juga disebut dengan zaman prasejarah, yaitu zaman yang dimulai dari sejak manusia sebelum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan, yaitu waktunya itu melampaui waktu dari sebelum abad ke-4 Masehi. Kemudian yang kedua, zaman aksara atau disebut juga dengan zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Nah, kemudian contohnya lagi yaitu dalam periodisasi sejarah, yaitu diklasifikasikan itu seperti masa Hindu-Buddha. Itu waktunya berlangsung kurang lebih dari abad ke-4 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Jadi melampaui waktu. Sejarah tersebut diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri sejarah atau gejala-gejala sejarah yang ada di dalamnya setiap kejadian. Kemudian selanjutnya yaitu masa kolonialisme barat, kemudian masa pendudukan Jepang, kemudian masa revolusi, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi. Nah, itu dikatakan sebagai cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Nah, sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu shin dengan dan kronos waktu. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kemudian sinkronik mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Nah, di sini maksudnya segala aspeknya yaitu ketika cerita sejarah atau penelitian sejarah sudah bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial secara mendalam, seperti bagaimana gejala ekonomi pada masa itu, kemudian bagaimana situasi politiknya, kemudian bagaimana geografinya, kemudian bagaimana sosial kebudayaannya. Nah, itu sudah dikatakan sebagai cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kemudian kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang luas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Nah, ketika kita berbicara sejarah,
yang sudah menyentuh dengan ilmu sosial seperti ekonomi. Nah, gejala-gejala tersebut bisa jadi berpengaruh di banyak tempat dan meluas menjadi sebuah peristiwa sejarah, tetapi dengan waktu yang terbatas. Nah, berikut perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Nah, kalau sinkronik, contohnya di sini, penulisannya melebar dalam ruang. Nah, contohnya judulnya yaitu dalam salah satu buku penelitian yaitu Perubahan Sosial di Yogyakarta. Nah, di sini tentu penulisannya akan menyentuh dari berbagai aspek, tidak hanya berbicara tentang sejarah, tapi sudah menyentuh ke ilmu sosial seperti berbicara tentang bagaimana situasi kondisi politik, ekonomi, kebudayaan yang terjadi di Yogyakarta. Dan pengaruhnya itu bisa saja tidak saja di Yogyakarta, tapi juga di luar Yogyakarta. Dan pengaruhnya tidak hanya pada saat zaman itu, juga pengaruhnya bisa sampai pada saat zaman sekarang. Nah, kemudian selanjutnya kalau diakronik contohnya di sini adalah judul bukunya atau judul penelitian sejarahnya yaitu Kota Yogyakarta Tempo Dulu, yaitu sejarah sosial tahun 1880 sampai 1930. Nah, di sini penulisannya lebih memanjang dalam waktu. Jadi penelitian dalam buku tersebut dia akan meneliti dan menjelaskan tentang bagaimana sejarah pada tahun 1880 sampai 1930. Itu dikatakan sebagai penulisannya tersebut memanjang dalam waktu. Nah, itu merupakan perbedaan antara berpikir sinkronik dan berpikir diakronik. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan di sini merupakan kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Kemudian keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Jadi, dalam pengertian di sini, sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Dalam konteks sejarah, perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Contoh perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan pada 15 Agustus 1945, perubahan juga dapat terjadi secara lambat. Contohnya penerapan politik etis di Hindia Belanda yang lambat laun mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Ada keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan, yaitu berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan, konsisten tanpa terputus dan kurun waktu yang lama. Contohnya, Wangsa Syailendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Keberlanjutan berlangsung secara garis lurus sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara zigzag. Nah, perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dan masa sekarang. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian sejarah,
konsep ruang dan waktu dalam sejarah, kemudian cara berpikir sejarah, kemudian konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan silakan bisa diketik di kolom komentar dan kritikkan beserta sarannya. Nah, sebelum kita tutup penjelasannya, kita mengutip kata-kata yaitu dari seorang filosof dari Roma, Italia, yaitu Cicero yang sangat terkenal. Ungkapannya yaitu Historia Magistra Vitae. Jadi sejarah adalah guru kehidupan. Nah, masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu. Jadi, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, penting kita berguru dan belajar dari sejarah, sehingga kedepannya hal-hal yang kita tidak inginkan dapat dicegah dan kita bisa tumbuh menjadi orang yang bijaksana dan semakin kuat. Nah, sekian penjelasan tentang sejarah di bab pertama ini. Bapak ucapkan terima kasih.